Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi saat ini dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-23. Demikian firman-Nya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudara yang terkasih, sampai sejatuh firman Tuhan, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup rendah hati. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak bisa dipungkiri sifat manusia secara naluriah adalah ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Itulah manusia. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hatinya. Jadi bisa dikatakan di zaman ini begitu sulitnya untuk menemukan orang yang rendah hati. Terlebih karena memang banyak orang juga berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus, ikhlas. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan dirinya sebagai teladan hidup bagi setiap orang yang percaya. Itulah yang dikatakan saudara-saudara di dalam Filipi 2 yang ke-8 sampai 9. Yang berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita ketahui dan pahami tanda orang punya kerendahan hati itu adalah yang pertama, berani mengakui kesalahan. Karena gengsi saudara-saudara, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya. Bahkan di hadapan Tuhan. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Padahal firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat ke-13 saudara-saudara berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi ada manfaat saudara-saudara dari orang yang mau mengakui kesalahan. Tetapi bagaimana caranya agar seseorang mau mengakui kesalahannya? Tidak lain tidak bukan saudara-saudara, hidup rendah hati. Dan yang kedua, mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar ini tidak hanya melalui pendidikan formal, ini harus kita pahami. Tidak hanya di sekolah saudara-saudara atau kampus, tetapi juga melalui sekolah kehidupan. Ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun berada,
Itu adalah pembelajaran, proses. Proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu, saudara-saudara. Setiap hari, setiap saat, sampai tua, kita harus tetap belajar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan Tuhan saat ini kita diajak untuk hidup dengan rendah hati, jauh dari kesombongan, agar melaluinya kita ditinggikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Bukankah firman-Nya saudara-saudara berkata di dalam Lukas 14 ayat ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Untuk itu ingat saudara-saudara, kita dibiarkan oleh Tuhan hidup sampai saat ini. Ada satu goal Tuhan, ada satu tujuan Tuhan, agar kita menjadi teladan di dalam kerendahan hati, sehingga melalui hidup kita ada banyak orang yang mau menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Ingat, ketika kita rendah hati, tepat pada waktunya kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube. Tuhan, ini semua hanya dikarenakan kemurahan Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu mengajak kami untuk hidup dalam kerendahan hati. Ya Tuhan, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga olehnya setiap pendengar dimanapun berada beroleh kekuatan ketika mereka lemah, ketika mereka sakit, mereka akan mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan, mereka akan mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap pendengar dimanapun berada. Mari Engkau berkati rumah tangga mereka, mari Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga. Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Tuhan Yesus, tidak bosan-bosannya hamba berdoa untuk para pendengar. Ketika mereka belum mempunyai momongan, mari Engkau berikan momongan ya Bapa. Belum mempunyai pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai jodoh, mari Engkau berikan jodoh yang baik dan tepat. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa di pagi hari ini untuk setiap yang sakit dimanapun berada. Sakit di rumah sakit, sakit di rumah oleh dikarenakan virus corona maupun sakit apapun. Tuhan, mari tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap yang sakit. Oleh kuasa-Mu, setiap yang sakit pasti akan beroleh kesembuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa. Engkau adalah Allah kami maha penyembuh. Ketika Engkau berkata sembuh, segala sakit penyakit pasti akan tersembuhkan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.